Oke, halo selamat malam semua teman-teman Sobat Hati yang Gembira. Kembali lagi dengan kita Hati yang Gembira dengan saya Luisa. Hari ini kita akan bersama dengan Ko Edi dari BCS Jakarta yang akan menjadi host kita pada hari ini. Nah, kita di bulan ini masih dengan Family Edition, di mana kita akan membahas tentang tema keluarga. Hari ini agak sedikit beda nih guys. Jadi biasanya kan kalau kita biasanya Ko Edi yang ditanya-tanya. Sekarang gantian aku yang ditanya-tanya kan biasanya. Aku yang nanya Ko Edi. Nah, sekarang gantian Ko Edi yang nanya aku. Nah, nanti kita bisa saling diskusi. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan pesan di kolom komen ya. Oke, sebentar aku invite dulu Ko Edinya. Oke, kita tunggu ya. Halo Nur, halo Krisna. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Oke, halo Ko Edi, bisa dengar suaraku Ko Edi? Oh, bisa sekali, Oke, Lui. lancar ya. Oke, Iya. Suaraku bisa kedengeran nggak? iya bisa kedengeran kok, tapi kayaknya agak Ah. sedikit kecil sih. Oh, nggak, agak sedikit kecil ya. Iya, agak Kalau sedikit gini, kecil. kalau gini, Lebih oke, baik sedikit. Oke, lebih baik ya. Oke deh, aku pegangin deh supaya lebih baik deh. iya. Oke, selamat malam, brother sister, keluarga BCS Jakarta dan juga keluarga hati yang gembira. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama di acara spesial kita Hati yang Gembira. Dan kali ini brother sister kita agak beda karena biasanya saya yang diwawancarai Louis ataupun teman-teman yang lainnya, tetapi kali ini saya yang mewawancarai. Wah, jadi ini Iya, apa namanya spesial nih buat saya jadi host ini. Ini kali pertama iya. ini ya. Oke, rekan-rekan, brother and sister, keluarga hati yang gembira dan BCS Jakarta, seperti yang sudah tadi sempat disinggung oleh Louis, kita di bulan ini memang sedikit spesial karena kita mengangkat tema-tema keluarga. Dan hari ini kita sampai kepada tema kita yang ketiga, yaitu keluargaku support sistemku. Keluargaku support sistemku. Dan saya harap untuk brother and sister dimanapun kalian berada, kalau ada pertanyaan gitu kan ya, jangan sungkan, jangan malu, tidak ada pertanyaan yang bodoh. Saya kira setiap pertanyaan itu berharga ya, walaupun mungkin nampaknya sederhana, tapi itu sesuatu yang berharga. Jadi silahkan kalau teman-teman mau tanya, mau sharing sesuatu, sampaikan aja di kolom komen ya. Oke, kita langsung aja supaya nggak panjang lebar ya. Pembicara kita hari ini spesial ya. Pembicara kita Louis ya. Nah, hari ini kita akan bahas ini Louis ya, keluargaku support sistemku. Nah, Louis, 2 minggu yang lalu kita berturut-turut berbicara tentang keluarga ya. Saya Iya. men-sharingkan keluarga saya dan Louis Kohartono juga men-sharingkan keluarganya. Nah, kalau boleh tahu Louis, apa yang kamu dapatkan dari pembicaraan ini? Iya. Kira-kira setelah kamu dengar, kamu dapat sesuatu apa sih dari pembicaraan kita kemarin? Silakan Louis. Oke, thank you kok. Ya, jadi Hmm, kalau misalkan aku setelah ikut talk show selama 2 kali ya, yang minggu lalu ya, 2 minggu ya, lalu aku melihat bahwa bagaimana tiap keluarga itu pasti ada sisi positifnya, juga ada mungkin kekurangannya, ada kelebihannya juga. Dan ya, dari kelebihan dan kekurangan itu pun kita juga bisa belajar sesuatu juga kan ya. Dan Tuhan menempatkan kita di dalam satu keluarga, itu pasti ada tujuannya hmm, masing-masing. Dan ya, kalau aku merilet dengan keluarga, kehidupan keluarga aku, ya aku hmm, bersyukur. Aku hmm, bersyukur di mana Tuhan menempatkan keluargaku di yang sekarang ini, meskipun hmm, ya sederhana dan juga hmm, pasti ada kekurangan-kekurangannya hmm, juga gitu. Tapi hmm, aku bersyukur kalau keluargaku ini bisa memberikan nilai-nilai atau fondasi-fondasi kehidupan yang membentuk hmm. aku sampai jadi seperti aku yang sekarang gitu. Oke, ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan begini ya, Liu ya, kamu punya keluarga yang jauh lebih baik daripada keluarga kami berdua. Ya, puji Tuhan kok di. Oke, Louis. Louis, Mm, ngomong-ngomong, ya, kan kamu kan mm, kemarin lihat dari pengalaman kita ya. Nah, dari mm, pengalamanmu sendiri,
pernah nggak di satu titik kamu itu merasa menyesal? Ya, sebelum dengar kita ya, sebelum dengar sharing kita ya, pernah nggak kamu itu merasa menyesal, kenapa sih kok aku tuh punya keluarga yang kayak gini? Atau pernah nggak barangkali kamu tuh pengen ganti keluarga gitu, kalau mungkin tukar tambah? Uh-uh. Kayak HP aja kok ditukar tambah. Oke. Jadi pertanyaannya, pernah nggak aku dalam satu kondisi menyesali atau misalnya pengen tukar keluarga gitu ya? Sementara ini sih belum pernah ada kepikiran sih kok. Belum ada pernah kepikiran untuk tukar keluarga. Dan karena aku juga merasa ya sampai saat ini aku bersyukur sih punya keluarga yang aku terlahir di keluarga yang seperti ini, meskipun sederhana, meskipun meskipun dalam kehidupan keluargaku ya mungkin ya adalah cekcok beda pendapat gitu, tapi ya aku masih bisa mensyukuri sih sampai saat ini sih. Jadi belum nggak mau ditukar. Oh gitu ya. Karena jujur loh, aku sendiri waktu itu ya pernah sempat berpikir ya, gimana kalau andai kata bisa ditukar tambah gitu kan ya, aku pengen tukar keluarga gitu kan ya. Karena aku waktu itu juga melihat keluarga orang lain jauh lebih baik, jauh lebih menyenangkan gitu kan ya. Tetapi ya setelah aku tahu blueprintku, ya tujuan kenapa aku kok ditempatkan lahir di tengah-tengah keluarga seperti ini gitu kan, aku jadi nggak menyesal lah dengan apa yang aku dapatkan ya. Nah, Lui, kalau boleh tahu, papa, mama seperti apa sih yang kamu miliki sehingga kamu itu tidak sampai pengen tuker tambah? Papa, Oke. Oke, kalau misalkan secara singkat ya ini ya, kalau misalkan papa aku itu sih orangnya itu pertama lebih ke family oriented. Jadi yang paling aku ingat waktu pas kecil, papa selalu ada kalau misalkan sering anterin kita, terus kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan sekolah, papa juga selalu ada gitu. Nah terus bahkan untuk hal-hal yang kecil, contohnya misalkan kayak iketin rambut gitu, rambut juga papa yang iketin rambut gitu. Jadi ya jadi aku masih teringat dalam bayangan aku, maksudnya sosok papa ya papa yang perhatian gitu. Dan nggak cuma perhatian sama keluarga kita ya, tapi sama keluarganya sendiri, sama maksudnya saudara-saudaranya, kakak adiknya, ya dia juga perhatian gitu. Dan yang itu tadi kan family oriented ya. Kalau yang kedua yang aku lihat, papa itu mungkin ada beberapa papa di luar sana, papa di luar sana kurang apa namanya, mungkin menganggap kalau anak perempuan mah nggak usah sekolah jauh-jauh atau nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu. Nah tapi yang aku lihat papaku itu termasuk papa yang lumayan mendukung sih untuk aku sekolah lanjut lagi sampai sekarang udah bisa lulus S2 dan sekarang juga sudah bekerja dan ya mendukung pendidikan anak-anaknya, dan juga yang nggak membeda-bedakan, karena kan yang aku lihat ada juga papa-papa di luar sana yang beda-bedain kan, perempuan sama laki-laki agak ada pembedaannya gitu, tapi aku lihat papaku sih sama rata gitu. Ya, oke. Wah, kamu punya orang tua yang cukup mengesankan ya. Karena sampai ikat rambut aja kamu ingat gitu kan ya. Wah, syukur lo ya, kamu punya papa yang seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Lui, ya lebih lanjut ya. Kamu gampang nggak sih terbuka dengan papa mama? Karena jujur, tidak semua orang loh gampang terbuka dengan papa mama ya. Aku sendiri kalau boleh ngaku, aku lebih terbuka dengan teman, dengan sahabat, daripada aku terbuka dengan mama papaku. Nah, kamu sendiri gimana, Lui? Bisa nggak kamu terbuka dengan dia? Oke, pertanyaan jadi aku lebih terbuka dengan teman atau lebih ke orang tua gitu ya? Oke, kalau misalkan aku sendiri sih, aku lebih terbuka dengan orang tua gitu. Aku lebih terdekat, lebih bisa percaya gitu loh, maksudnya karena aku menganggap mereka bisa memberikan saran-saran atau pandangan-pandangan dari sudut pandang yang berbeda gitu. Dan karena kalau cerita sama teman mungkin takutnya diomongin juga gitu kan ya. Tapi kan kalau misalkan sama orang tua, dia kan nggak mungkin ada niat jahat gitu ya dengan anak-anaknya gitu.
Mm-mm. Ya, jadi kamu lebih bisa terbuka ya dengan orang tua Mm, ya, nggak mm-mm. apa namanya, nggak dengan teman ya, karena kamu lebih percaya ya dengan orang tua. Iya. Nah, kalau boleh tahu gini, Louis, ini kan yang dengar kita kan bukan hanya anak muda, ya kan ya, tetapi Mm-mm. yang dengar kita ini kan juga ada orang tua barangkali, gitu kan ya. Nah, kalau boleh dari sudut pandangmu sebagai anak, gitu kan ya, apa sih yang membuat kamu itu bisa terbuka sama orang tua itu apa? Mm. Ya, atau mungkin kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan oleh orang tua supaya anak-anak itu bisa terbuka dengan dia. Nah, Oke. kalau Mm. dari sudut pandangmu bagaimana, Louis? Oke, ini pertanyaannya bagus sih kok. Jadi maksudnya Ya. bagaimana supaya anak-anak itu mau mau terbuka sama orang Iya, tuanya gitu ya, Kak. Mm-mm. Karena mungkin lebih lebih milih daripada ngomong sama orang tua mungkin milihnya sama temannya aja kali ya. ya, benar, benar, Oke. benar. Kalau menurut aku sih salah satunya yang kenapa aku bisa terbuka dengan orang tua Hmm, karena aku merasa aku didengar. Aku hmm, didengar dan meskipun oke. mungkin aku salah gitu, aku ada salah gitu, tapi Hmm, nggak disudutkan, oh kamu nih gini 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 atau dia hakimi gitu. hmm, Tapi ya diberikan hmm, pengertian gitu. Kenapa hmm, kamu salah? Kamu salahnya di mana? Dan ya hmm, diarahkan gitu, jangan salahnya di situ lagi gitu. Jadi kalau menurut hmm, aku em, mau belajar mendengar itu dan tidak menghakimi setelah mendengar itu adalah kunci ya adalah oh, oke. kuncinya itu. Ah, Jadi ah, kalau ah. kalau dulu aku juga ingat kalau misalkan ya dulu kan kita pas masih kecil ya masih nakal-nakalnya gitu ya Hmm, hmm, masih suka hmm, bantah-bantah gitu hmm, ya hmm, 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 pasti ya di apa namanya ya ada hukuman gitu hukumannya yang hmm, sesuai dengan kesalahan sesuai dengan hmm. nggak tidak lebih nggak kurang gitu jadi Ya, 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 ya ya. terus nanti setelah udah dihukum ya dikasih Hmm, penjelasan lagi maksudnya kenapa gitu kamu bisa salah hmm, di hmm, situ hmm, maksudnya hmm, mama papa salah tuh sorry hmm, mama papa hukum kamu itu ada hmm, maksudnya gitu karena kamu hmm. salah gitu jadi dari Ya, situlah em, tingkat kepercayaan dengan orang tua itu makin bertambah hmm, jadi ya ya. makin makin bisa ngomong gitu Hmm, gitu. hmm, 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 hmm. Jadi poinmu kalau boleh saya bilang jangan keburu marah ya. Mm-mm. Ya, orang tua jangan keburu marah, belajar mendengar, jangan keburu menghakimi, gitu kan ya. Sehingga Mm-mm. anak-anak bisa cerita ya. Aku punya pengalaman itu loh yang baru-baru ini Mm-mm. terjadi. Mm-mm. Jadi beberapa hari yang lalu anakku tuh lagi renang ya, berenang. Aku Mm. jalan, dia berenang, gitu kan ya. Tetapi sesaat dia berenang, dia diam aja. Gitu kan ya, dia diam, dia nggak jadi berenang, dia di pojok kolam renang, dia diam aja. Lalu aku lihat, kenapa anak ini kok diam aja, gitu kan ya. Kemudian aku samperi, aku tanya dia, kenapa kamu diam? Kok nggak berenang, kok kamu kelihatan bingung, kenapa? Dia bilang, Mm. Pi, jangan marah ya. Saya bilang, kenapa? Aku bilang, kacamata renangku hilang. Loh, kacamata renang dipakai kok bisa hilang gimana? Aku Mm. lempar-lempar, terus aku cari nggak ada. Iya. Ya, akhirnya Mm. aku juga ikut turun ke kolam renang, padahal aku nggak pakai celana renang gitu kan ya. Mm. Ikut turun ke kolam renang, aku ikut cari sama dia dan tidak ketemu. Mm. Dan kemudian ya sudah, aku bilang, oke sudah mulai malam, yuk kita pulang. Nah, sampai di rumah anakku tanya, Pi, kok nggak marah, Pi? Kan aku salah, gitu kan? Aku kan sudah Mm. hilangin. Nah, aku bilang sama dia, apa gunanya aku marah sama kamu? Aku marah pun kacamata itu tetap hilang. Tetapi lewat peristiwa ini, papi mau kamu belajar supaya lebih bertanggung jawab dengan barang-barangmu. Ya, nah seringkali betul Mm. omonganmu. Anak itu nggak mau terbuka dengan orang tua karena kita keburu emosi. Mm. Ya, kita keburu apa ya? Pengen menyudutkan, pengen menyalahkan, gitu kan ya. Kita nggak mau dengar alasan dia, cerita dia. Sehingga akhirnya anak-anak nggak mau terbuka, gitu kan. Mm. Daripada dimarahi lebih baik ya mungkin bohong atau mungkin nggak cerita, gitu kan ya. Oke, Iya. nah kalau boleh tahu ini agak pribadi ini, ya agak Mm. pribadi. Mm.
bisa nggak kamu cerita sama papa mamamu eh, kalau Mm-mm. lagi naksir cowok? Oh, oke. Bisa nggak? Oh, kalau aku sih bisa-bisa aja sih. Kalau menurut Oke. aku bisa-bisa aja, maksudnya kalau lagi dekat sama siapa gitu ya. Ah, Bahkan ya kalau ada teman deket gitu, pasti aku cerita, oh ya ini sekarang ini lagi dekat sama ini nih, misalkan. oke. Terus nanti jadi ya udah, mereka oh gitu, terus gimana orangnya? Mereka akan nanya gimana orangnya gitu. Terus ya udah, iya gitu sih aku. Oke, menurut aku sih oke-oke aja sih untuk menceritakan tuh juga kan. Kalau misalkan kan pasti kan kalau naksir sama siapa nanti ke depannya kan bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi kan pasti Ya, orang ya. tua juga perlu tahu dong siapa yang lagi dekat sama kita gitu kan. Jadi menurut aku sih nggak masalah sih cerita Oke. cerita cerita aja gitu. Mm-mm. Oke. Gitu. Iya. Bagus lah. Aku dulu sebabnya nggak bisa, Lui. Ya kalau aku cerita Hmm. gitu, yang pertama diejek, gitu kan ya. Yang Mm-mm. kedua selalu mami papiku bilang kamu masih ingusan pacar-pacaran, gitu kan ya. Nah itu Hmm. akhirnya membuat aku nggak berani cerita, nggak mau cerita kalau lagi naksir saya siapa, suka sama siapa, gitu kan ya. Nah bersyukurlah kamu bisa sampai terbuka untuk hal-hal yang pribadi ya. Oke, Louis, Mm-mm. aku lanjutkan pertanyaannya ya. Oke. Nah, Mm-mm. seperti yang Louis tadi cerita, Louis itu kan S2 ya, dan Mm-mm. konon kamu itu lulusan luar negeri, gitu kan ya. Kalau aku Mm-mm. lulusan dalam negeri, Louis. Ya, Sama aja lah nah, kok. Mm-mm. namun demikian ya, aku pernah punya kesempatan untuk melayani mahasiswa di luar ya, mahasiswa di Mm-mm. luar. Nah, yang aku saksikan gini, Louis. Dari anak-anak yang keluar negeri, studi di luar negeri ya. Nah, pastinya mereka itu senang karena bisa sekolah di luar negeri, gitu kan ya. Nah, Mm-mm. yang ku perhatikan adalah sebagian ini senang karena mereka bisa pisah sama orang tua, ya. Mm-mm. Nah, mereka bisa lepas dari kontrol orang tua. Nah, kalau aku lihat sebagian mereka itu tetap jadi anak yang baik. Ya, ketika mereka pisah dari orang tua, mereka tetap jadi anak yang baik di luar. Nah, tetapi sebagiannya lagi, Lui, kalau aku lihat, ya, ketika dia pisah dengan orang tua, wah mereka itu senang dan ini dijadikan ajang untuk memuaskan dirinya, gitu kan ya. Sehingga Mm-mm. di luar mereka jadi nggak karuan. Di rumah mungkin anak papa mama, tetapi di luar, wah mereka jadi nggak karuan, Lui. Nah kalau boleh tahu, Lui, ya kamu pergi dan pulang masih tetap jadi Lui yang baik. Apa sih yang membuat kamu bisa bertahan? Dan pastinya kan ada banyak godaan, ada Mm-mm. banyak ajakan ya dari teman ya. Tapi kamu bisa bertahan itu apa resepnya? Oke, ini pertanyaannya bagus banget nih Kok. Jadi tadi kan Koko bilang banyak anak-anak yang mungkin ada yang keluar negeri, ada terbagi Hmm. jadi dua nih. Jadi ada satu Ya, yang ya. maksudnya jadi hidupnya ya semau dia, ada yang tetap Hmm. stay dengan prinsipnya yang baik gitu Ya, ya, jadi stay ya. jadi anak baik-baik gitu. Kalau Hmm. mungkin yang ada beberapa anak yang maksudnya, oh hidupnya jadi semaunya mungkin karena dulu waktu pas masih orang sama orang tuh mungkin diprotektif banget gitu, Hmm. diprotektif jadi maksudnya merasa aduh kayak merasa terkekang jadi pengen keluar gitu, jadi setelah keluar Hmm. seperti burung lepas kandangnya gitu ya. Ya, Nah tapi ya, kalau ya. aku sendiri aku dari keluarga yang juga lumayan protektif Ya, jadi ya, dulu ya, aku ya. ingat waktu pas dari kecil sampai SMA gitu ya, mau kemana-mana Hmm. pun juga benar-benar di Hmm. Hmm. kontrol gitu, sampai teman-temannya pun juga dikontrol gitu, mau pergi ke rumah teman aja juga nggak, bukannya nggak boleh, mungkin nggak boleh nginep di rumah temen, cuman Hmm. boleh main doang, main pun itu nggak boleh Hmm. sampai malam-malam juga gitu ya. Hmm. Nah Hmm. terus waktu pas setelah aku ada kesempatan untuk sekolah di luar negeri. Nah, aku Hmm. pun selalu masih ada kontak masih ada Hmm. komunikasi dengan orang tua gitu. Dari dulu kan Hmm. zaman-zamannya Skype ya. Oke, oke. Zaman-zamannya Skype pakai telepon gitu, hampir tiap hari pasti ngobrol. Dan ya Hmm. didoakan lewat telepon itu gitu. Jadi ya Wow. selalu diingetin, oh ya harus jaga Ya, diri ya, ya, harus jaga diri. Maksudnya kan ya, papa ya. mama nggak di sana, jadi pasti papa mama nggak bisa mengontrol kamu, cuma bisa ngontrol dari jauh Hmm. dan melihat dari jauh. Tapi yang Ya. papa mama selalu ingetin, meskipun mama papa nggak ada di sebelah kamu, tapi Tuhan Hmm. melihat gitu.
Oke. Ya, jadi ya selalu diingetin itu dan selalu juga diingetin, oh ya tiap hari Sabtu or Minggu biasa ada Mhm. ikut ibadah juga. Aku juga ada Oke. aktif pelayanan di organisasi-organisasi juga dan pelayanan di gereja juga gitu. Ah, Jadi menurut aku sih kena ya pertama juga dengan ikut kegiatan-kegiatan yang positif ya itu mhm. menjaga kita untuk supaya tidak Mhm. nggak melenceng gitu. Dan kedua ya Oke. menurut aku sih mungkin Ya, doa ya. orang tua juga sih, doa Oke, orang oke. tua yang Ya, ya. bersama gitu. Hmm, ya. Oke, sebelum aku tanggapi, ya aku Mm-mm. ucapkan selamat malam ini untuk rekan-rekan semua, sahabat hati yang gembira, bro and sister, dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Untuk ini ada Ando, ada Kayla, ada Anita, ada siapa ini Bangun, ada Victoria, ada Oke, halo Nancy. Thank semuanya. you untuk kehadiran teman-teman. Ada siapa ini? Melita, ya, ada Aira. Terima kasih untuk apa namanya peran serta teman-teman untuk mengikuti acara ini. Dan hari ini seperti yang saya katakan tadi, kita membahas tentang satu tema, yaitu keluargaku, support sistemku. Karena memang di bulan ini kita secara khusus membahas tema-tema keluarga. Nah, kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya, baik setelah ketika acara ini berlangsung maupun setelah acara ini selesai. Ya, kalau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan sekitar hubungan orang tua anak gitu kan ya, silahkan teman-teman tinggalkan pertanyaan di situ. Kami tim IG Live Hati yang Gembira akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan semua. Oke, kita lanjutkan obrolan kita Oke. dengan Louis. Nah, Louis, aku setuju banget dengan apa yang kamu katakan ya. Uh, Pergaulan yang tepat itu sangat penting ya, khususnya ketika kita ada di luar ya. Orang Mm-mm. tua kita nggak bisa kontrol gitu kan ya. Jadi kita betul-betul harus punya screening ya, teman-teman seperti apa yang boleh aku dekati ya, yang Mm, boleh menjadi sahabatku. Nah, itu penting banget, benar. Ya, saya benar setuju, sih. Louis. Dan yang kedua, saya juga setuju dengan apa yang jadi pendapatmu bahwa doa orang tua itu penting. Nah, ini bagi Mm. rekan-rekan yang mungkin para orang tua ya, dan dari pengalaman saya pelayanan mahasiswa di luar, yang saya dapatkan adalah bahwa kita orang tua tidak bisa selalu menemani anak-anak kita. Ya, tidak bisa selalu kita maha hadir, nggak bisa. Dan pastinya rekan-rekan semua bahwa anak-anak kita itu bukan hanya butuh uang, ya. Saya Mm. tidak mengatakan uang itu tidak perlu. Saya bilang uang itu perlu, hidup ini butuh uang. Namun demikian, rekan-rekan semua, saya mau mengatakan bahwa uang itu bukan segala-galanya. Ketika saya ada di luar, saya melayani para mahasiswa, yang saya saksikan adalah justru karena uang, anak-anak itu menjadi rusak. Ya, karena uang yang banyak, anak-anak itu jadi rusak. Kenapa? Karena dosa itu membutuhkan modal, Louis. Ya, loh Oh. kok bisa dosa Mm. butuh modal? Iya, Mm. kamu mau ngebar, kamu butuh modal. Betul enggak? Kamu Mm. mau minum, kamu butuh modal. Ya enggak? Kamu mau ngobat, kamu butuh modal. Kamu mau main wanita, kamu juga butuh modal. Jadi kalau modalnya terlalu banyak, itu Mm. seringkali justru merusak anak-anak kita. Ya, bahkan yang saya Mm. perhatikan anak-anak yang dari keluarga yang biasa-biasa saja, keuangannya barangkali mepet-mepet, ya, itu Mm. jauh lebih baik. Karena tidak ada modal mereka, gitu untuk macam-macam, gitu kan ya. Dan Iya. ya, dan di sini kita melihat bahwa menekankan kehidupan iman, ya, takut kepada Tuhan itu penting. Nah, saya Iya. percaya sahabat hati yang gembira, ya, semuanya yakin akan hal ini ya, bahwa mengingatkan tentang kehidupan iman, tentang Tuhan kepada anak-anak kita itu penting. Mama papa tidak bisa mengawasi, tetapi ada Tuhan yang hadir, yang mengawasi kamu. Jadi rekan-rekan sahabat hati yang gembira, sahabat BCS Jakarta,
ya. Jangan hanya mewariskan kekayaan, mewariskan uang, tetapi wariskanlah iman, ya, kepada anak-anak kita. Oke, Lui, kita lanjutkan pembicaraan kita. Nah, Lui, kamu bisa jadi Lui hari ini, ya. Dan sebagaimana yang aku tahu, kamu itu kan guru, ya. Kamu itu guru, gitu kan, ya. Nah, menjadi guru itu pilihanmu atau itu pilihan orang tuamu? Kalau boleh tahu. Oke. Pertanyaan oke banget nih, Kok. Menjadi guru itu pilihan aku atau pilihan orang tuaku? Aku jawab pilihanku. Pilihanku yang mungkin juga karena ada pengaruh juga sedikit banyak terpengaruh oleh mama, karena mama itu tadi aku belum sempat ngomongin tentang mama ya, karena mamaku tuh juga adalah seorang guru. Iya, tadi belum ada sempat ngomong, karena mamaku juga dulu guru gitu, tapi sekarang ya udah pensiun, sekarang cuman pelayanan aja gitu ya. Nah, mamaku itu dulu seorang guru dan kepala sekolah gitu ya. Nah, terus ya keinginan untuk jadi guru itu saat aku waktu pas di di kelas tahun ketiga aku S1. Tahun ketiga di S1, iya. Waktu pas saat itu ada kesempatan untuk magang jadi guru SMP sih saat itu. Oke. Ya, ada kesempatan untuk magang jadi guru SMP, dan waktu pas coba, kayaknya menarik ya. Terus ditambah juga dengan, kan aku, kuliah aku tentang edukasi juga, tentang pendidikan gitu, tentang pendidikan. Terus aku juga setelah belajar teori-teori pendidikan gitu, terus jadi merasa menarik juga ya menjadi guru gitu, dan makanya aku coba gitu. Ya, jadi termasuk keinginanku sih menjadi guru itu. Oke. Karena kalau boleh jujur lo ya, seringkali orang nggak setuju loh kalau anaknya jadi guru loh, ya. Karena kalau jadi guru itu orang bilang bocuan, ya, nggak ada untungnya, gitu kan ya, nggak ada duitnya, gitu kan ya. Makanya ada peribahasa mengatakan guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi guru itu masa depan suram. Nah, menurut orang kan begitu kan ya. Jauh lebih baik kalau kamu tuh sekolah ekonomi atau sekolah jadi dokter ataupun jadi yang lainnya, gitu kan ya. Tapi ini sesuatu yang luar biasa karena orang tuamu itu dukung kamu untuk kamu itu bisa menjadi guru, gitu kan ya. Iya. Mungkin kok untuk menanggapi ini, mungkin kenapa ada orang-orang tua yang mungkin keinginan anak dengan keinginan orang tua agak ada berbeda gitu. Mungkin karena mungkin ada memang orang tua yang menganggap mungkin kalau bekerja di bidang A, B, C, D itu lebih menguntungkan, atau gajinya lebih tinggi misalkan, atau kehidupannya lebih stabil gitu. Tapi kalau misalkan dari orang tuaku sendiri yang mereka ingatkan ke aku, memang uang itu perlu, uang itu memang pasti kita butuh gitu, tapi itu jangan sampai itu yang menjadi fokus hidup kita gitu. Fokus hidup kita tetap harus ya kita bekerja itu ya untuk menjadi bermanfaat buat orang lain gitu, berkontribusi untuk orang lain gitu. Dan aku ingat deh waktu pas ngomongin tentang berkontribusi atau menyejahterakan kehidupan orang lain, aku ingat dulu waktu pas aku SD kalau nggak salah, aku ingat papa mama itu ada pembantu rumah tangga di tempat kita yang disekolahkan sama papa mama gitu loh. Oke. Jadi maksudnya menurut aku, jadi maksudnya memang ya hidup itu ya maksudnya kita harus bermanfaat buat orang lain, dan sebisa mungkin kita harus belajar untuk mencoba menyejahterakan hidup orang lain gitu. Oke. Sebuah kerinduan yang mulia ya. Hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain. Ya, itu nilai-nilai yang ditanam oleh orang tuamu ya. Hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, aku setuju Lui ya, bahwa kita bukan hanya perlu memberitahu anak-anak kita untuk cari duit, gitu kan ya. Ya, kan cari duit itu sesuatu yang salah, gitu kan ya. Tetapi kita juga harus mengingatkan anak-anak kita, putra-putri kita, bahwa kita itu perlu
bermanfaat bagi orang lain. Ya kan ya? Benar. Ada dampak bagi orang lain. Wah, ini ada komentar ini dari Saudara Hartono ini. Guru punya hati yang mulia. Wah, ya, Amin. ya. Betul, betul, betul ya. Nggak gampang loh jadi guru. Benar. Karena aku pernah jadi guru loh. Aku pernah jadi Mm-mm. guru SMP, aku pernah jadi guru SMA, gitu kan ya. Jadi ya guru itu memang ya gajinya nggak tinggi, gitu kan ya. Di negara kita gajinya nggak tinggi, gitu kan ya. Mm-mm. Padahal tuntutannya sedemikian luar biasa, gitu kan ya. Dan ngomong-ngomong soal guru ya, Mm-mm. aku aku punya kesan yang baik gitu loh. Aku itu pernah hutang Mm-mm. budi dengan guruku. Nggak ngerti hari ini dia dengar apa enggak ya. Semoga Mm-mm. bisa dengar gitu kan ya. Aku pernah hutang budi dengan guruku Mm-mm. namanya Pak Kyoto ya. Aku tuh sempat nggak bisa bayar sekolah gitu kan ya, telat 6 Mm. bulan. Nah, waktu kayak gitu yang tolong aku itu guruku. Ya, guruku. Mm. Ya, padahal ya kita ini apa namanya, boleh dikatakan beda suku bangsa gitu kan ya. Maksudnya uh, apa namanya, uh, bukan sama-sama satu suku gitu kan ya, Mm-mm. bukan agama yang sama gitu kan ya, tapi dia mau tolong aku ya. Jadi itu punya apa ya, membekas di dalam diriku ya. Aku punya ingatan yang baik dengan Pak Kyoto. Aku hutang budi dengan dia Iya. gitu kan Wah, ya. ini teladan guru yang diberikan Ya. ke Koko ya. Aku juga jadi Ya. ngomongin guru jadi keinget ada satu guru waktu pas aku S2 gitu. Hmm. Satu guru ini nih benar-benar wow karena dia Hmm. tuh dia bisa ngerayain ulang tahun muridnya dan ngerayain ulang tahun aku. Karena saat itu aku Ah, jadi dia dosen pembimbing aku gitu. Dia dosen iya. pembimbing aku dan dia ngerayain ulang tahun aku tuh Ah, aku kayak wow gitu. Maksudnya baru pertama kali melihat oke. sosok guru yang seperti ini gitu. Ya, 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 Iya. ya, ya. Oke, Louis, thank you Mm-mm. banget buat obrolan kita malam hari ini. Mm-mm. Ya, jadi kalau boleh kamu simpulkan, Louis, ya, apa yang perlu sih yang diperhatikan oleh orang tua untuk bisa menjadi support system bagi anak-anaknya? Jadi kalau boleh kamu simpulkan apa, Louis? Apa yang perlu Oke, diperhatikan orang tua untuk bisa menjadi support system? oke. Apa yang harus dilakukan orang tua untuk bisa menjadi support system? Kalau menurut aku, pertama harus Hmm. orang tua sendiri itu harus bisa memberikan teladan, teladan yang Oke. ya teladan yang baik Hmm. untuk anak-anaknya gitu. Kalau aku melihat Hmm. dari tadi aku udah ngomongin tentang Hmm. papaku ya, aku belum Hmm. ngomongin tentang mama nih. Tadi cuma ngomongin sekilas. Ya kalau Hmm. aku lihat dari mamaku itu dia orangnya berkemauan kuat. Ya. Dia ngurusin anak juga, Hmm. Hmm. dia juga lanjut S2 dan sudah lulus S2 juga, Oke. dia juga Hmm. bekerja, dia juga Hmm. pekerja Hmm. sosial. Hmm. Dan jadi aku melihat satu Hmm. teladan yang saat kalau misalkan aku lagi males-malesnya gitu, saat Hmm. aku males, oh waktu Hmm. melihat mama, oh wow, harus Hmm. lebih semangat lagi nih. Maksudnya Oke. seorang Hmm. mama aja bisa semangat Hmm. seperti itu, Hmm. kenapa aku enggak gitu. Terus juga Hmm. yang kedua ya selalu berpikir untuk mau jadi manfaat bagi orang lain gitu. Dan Hmm. yang ketiga yang aku lihat dari bagaimana orang tua itu jadi support systemku, mereka Hmm. itu jadi memotivasi aku untuk terus maju saat aku mau mundur gitu. Ada Hmm. cerita waktu pas aku ingat cerita waktu pas Hmm. aku lagi S2 ya, lagi nyelesain tesis. Lagi selesai tesis itu aku lagi capek-capeknya karena tesis dengan magang itu digabung jadi satu. Jadi di satu semester itu aku harus ngerjain eh, tesis dan magang. Di saat itu ya aku time managementnya mungkin masih kurang begitu baik. Jadi Ya, ya, agak ya. agak ada yang terlantar gitu. Tapi Oke. saat itu mama yang kayak ngingetin, ayo kerjain. Aku yang ditarik-tarik gitu. Ayo kamu kerjain, maksudnya nggak dibiarin gitu. Karena waktu saat itu waktu aku ingat banget aku bilang, aduh kayaknya nggak pengen lanjut gitu. Kayaknya ada rasa kepikir nggak pengen lanjut. Tapi waktu pas denger itu, mama langsung, wah nggak bisa gini nih gitu, langsung Oke. dimotivasi terus, diingetin terus lah gitu. Dan sampai mama yang temenin aku untuk
maksudnya tiap hari tuh bener-bener dipantengin terus untuk kerjain gitu. Jadi mulai ada semangatnya lagi, oh ya harus maju lagi nih, harus ingat lagi nih gitu. Jadi kalau menurut aku pertama tadi itu kan berarti teladan gitu ya, teladan. Teladan, Dan motivasi kedua, ya. iya teladan dan motivasi dari orang tua sendiri gitu. Nah, terus yang kedua, menurut aku penanaman nilai-nilai juga dari kecil itu anak-anak harus udah dikasih tahu gitu. Mungkin kita anggap anak kecil masih belum ngerti apa-apa, tapi dari nilai-nilai yang dimasukin saat masih kecil itulah yang bisa jadi ingatan kuat buat anak-anak gitu. Meskipun yang awalnya kita pikir, dia kayaknya lupa deh. Tapi nanti setelah udah gede baru keinget, oh ini kayaknya dulu mama pernah ngomong ini nih. Oh dulu papa pernah ngomong ini gini gitu. Dan kan kalau anak kecil kan pasti melihat sesuatu, maksudnya belajar dengan mencontoh itu lebih cepat ya. Jadi ya balik lagi ke teladan itu yang teladan saat masa kecilnya itu gitu. Dan itu tadi teladan, penanaman nilai, dan yang aku pikir ini juga tidak kalah penting ya, orang tua itu harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan secara dekat. Dengan orang tua punya hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan dan membawa anaknya ke setiap doa-doanya, itu bisa jadi itu balik lagi ke teladan itu lagi. Jadi misalnya bisa jadi diingetin lagi. Jadi anak-anak tuh kalau misalkan mau melakukan hal-hal yang melenceng juga pasti kan ada Tuhan melihat nih, wah nggak boleh melakukan seperti ini nih gitu. Jadi kayak sudah dari kecil harus ditanam kayak alarm itu sendiri. Jadi hati nuraninya itu jadi bisa lebih terpeka gitu. Oke, Lui. Itu aja? Iya, itu aja menurut aku. Jadi tadi teladan, penanaman nilai, sama ya orang tua sendiri. Ya motivasi, nanti kalau aku, motivasi. Nah kalau misalnya aku nanti udah jadi orang tua mungkin, ya semoga aku juga bisa terus bisa memberikan teladan sih buat nanti anak-anak gitu. Oke, rekan-rekan sahabat hati yang gembira, bro and sis dimanapun kalian berada, kita sudah membahas topik malam hari ini, keluargaku, support sistemku. Dan kita sudah dengar dari Louis, dari sudut pandang seorang anak, apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk bisa menjadi support system bagi anak-anak? Ya tadi betul kata Louis, saya setuju sekali, yaitu teladan. Ya. Nilai-nilai yang Anda ajarkan tidak ada gunanya kalau Anda sendiri tidak memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Kita sebagai orang tua perlu memberikan teladan bagi anak-anak kita karena mereka melihat apa yang kita lakukan. Apakah apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita katakan? Dan sekali kata Louis, ya jangan lelah untuk terus memotivasi, jangan lelah untuk terus mengajar anak-anak ya tentang nilai-nilai kehidupan yang penting, ya memotivasi, dan yang pasti jangan lelah untuk berdoa bagi anak-anak kita. Karena yang seperti yang kita katakan tadi rekan-rekan, bahwa tidak selamanya kita bisa menemani anak-anak kita. Ya, kita tidak bisa selalu hadir di sisi mereka, tidak bisa. Kita hanya bisa menyerahkan mereka kepada Tuhan, ya, yang membimbing, yang maha hadir, yang bisa menolong mereka. Nah, kiranya dari obrolan kita malam hari ini, rekan-rekan semua, para sahabat IG Live Hati yang Gembira dan BCS Jakarta, Anda bisa memetik hal-hal yang penting, hal-hal yang berguna bagi kehidupan ini, dan pastinya kalau rekan-rekan punya pertanyaan-pertanyaan, apapun pertanyaan Anda, dan mungkin berkaitan dengan keluarga, gitu kan ya, karena bulan ini bulan keluarga, Anda silahkan mengisi atau menuliskannya di kolom komentar, baik selama acara ini berlangsung ini ataupun nanti setelah selesai ya. Tuliskan saja dan kami akan dari tim Hati yang Gembira akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda semua. Oke? Begitu aja dari saya, dan sekali lagi thank you Louis buat waktu yang sudah kamu berikan buat sharingmu ya, gitu aja. Thank you Ko Edi. Ya, di lain kesempatan ya. Bye bye. Bye bye. Ya.